Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dinta, NIM 1905520054. Saya dari kelas A1 Pengautitan 2 dengan dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Saya berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Halo teman-teman, selamat datang di kampus Universitas Teguh Bang Unisbang Semarang. Ya, ini adalah kampus Universitas Teguh Bang Unisbang Semarang yang berada di Kendeng, yang beralamatkan Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Semarang. Yuk, ikut masuk yuk, penasaran kan? Unisbang sendiri terdapat di dua lokasi. Yang pertama ada di Kendeng, yang kedua ada di Mugas. Sekarang Unisbang ada gedung baru loh, bagus kan? Tuh. Yuk, masuk yuk. Penasaran kan di dalamnya ada apa? Nah, ini dia. Ini namanya adalah Satlasar. Satlasar ini digunakan untuk para mahasiswa berkumpul, bercanda, mengerjakan tugas dari dosen-dosen, dan lain-lain. Masih penasaran nih? Yuk, kita jalan lagi. Nah, di depan kalian ini adalah tempat BAK. BAK adalah tempat layanan informasi. Ya, selanjutnya di sebelah BAK atau di depan BAK itu ada ruang keuangan.
Nah, yang di ujung sana itu ada lift. Unisbank punya lift loh. Tahu kan? Untuk yang di sebelah kanan yang warna putih ini adalah bagian keuangan. Untuk yang sebelah kiri itu bagian kaprodi. Yuk kita naik tangga yuk, ikutin terus ya. Nah, di sebelah kiri kalian ini tempat biasanya para mahasiswa untuk fotokopi, memperbanyak soal-soal atau lembar jawab. Untuk depan kalian itu adalah tempat dosen pasca sarjana. Nah, depan kalian ini adalah kelas-kelas yang biasanya digunakan para mahasiswa untuk belajar. Ini salah satu ruangan untuk para mahasiswa belajar. Universitas Tigubang Unisbank Semarang sendiri mempunyai 9 lantai dan di sini saya berada di lantai ke-9. Di lantai 9 ini biasanya para mahasiswa untuk mengikuti seminar, webinar. Ini adalah pemandangan dari gedung lantai 9. Untuk di depan kalian ini adalah ruangan untuk pendaftaran mahasiswa baru dan di sebelahnya ini terdapat BCA. Mahasiswa bisa menarik atau setor di BCA tersebut. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang PSA 560 peristiwa kemudian dan PSA 570 kelangsungan usaha. PSA 560 peristiwa kemudian. Ruang lingkup. Standar audit SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. A. Peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan B. Peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal A. 1 Januari 2013 untuk emiten, B. 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan auditor adalah untuk A. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan menyesuaikan atau mengungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. B. Merespon secara tepat
fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Kemudian, definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. A. Tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode akhir yang dicangkup oleh laporan keuangan. B. Tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyerahkan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. C. Tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. D. Tanggal diterbitnya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan audit dan bagi pihak ketiga. E. Peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan audit yang mengharuskan menyesuaikan atau mengungkapkan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Auditor tidak diharapkan untuk melaksanakan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko audit dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. B. Meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. C. Membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan telah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan D. Membaca laporan keuangan intern terakhir jika ada. Auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf di atas, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan menyesuaikan atau mengungkapkan dalam laporan keuangan,
Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atas pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Kemudian, fakta diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor, maka tanggal laporan auditor harus A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan berkaitan dengan yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, C. Meminta keterangan bagaimana pada zaman akan melakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Kecuali jika kondisi yang tertera pada paragraf di atas terjadi. 1. Memerlukan prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Peran auditor yang baru tidak dapat lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Materi selanjutnya ialah PSA 570, kelangsungan usaha. Ruang lingkup. Standar audit mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Atau sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, maka aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam keadaan normal bisnisnya.
Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Contoh pernyataan standar akuntansi keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, maka penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen, menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan suatu informasi yang tersedia. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian dan manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup
dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, serta untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 atau setelah tanggal tersebut, serta pada tanggal 1 Januari 2014 atau setelah tanggal tersebut. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya, tujuan auditor. A. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. B. Untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. C. Untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko, maka auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor juga harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain itu, auditor juga harus mencakup periode yang sama seperti digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya, seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan.
Jika periode yang dicangkup merupakan suatu periode yang lebih lama, jika penilaian tersebut mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah teridentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan. Prosedur tersebut harus mencakup 1. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. 2. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya? 3. Jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam pengevaluasian rencana manajemen atas tindakan di masa depan. 4. Mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Dan yang terakhir, meminta representasi tertulis dari manajemen jika relevan, maka pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, audit harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atas kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal tersebut dalam pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian, maka diperlukan untuk dalam hal kerangka penyajian yang wajar atas laporan keuangan, dalam hal kerangka kepatuhan serta laporan keuangan yang tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat
tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Tetapi terdapat satu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Mengungkapkan bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyampaikan suatu opini atas modifikasian dan menyantumkan suatu hal dalam laporan auditor. Yang pertama, menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menanyakan suatu opini tidak wajar. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Selanjutnya, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Apakah pengguna asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang
berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Begitulah presentasi dari saya tentang materi PSA 560 peristiwa kemudian dan PSA 570 kelangsungan usaha. Salah dan kurang saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan beberapa motivasi. Dalam hidup, kamu akan bertemu dua jenis orang. Orang yang membangunmu dan orang yang menjatuhkanmu. Namun, pada akhirnya kamu akan berterima kasih pada mereka semua. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan lebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu.